Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan sekarang kita masuk ke nasihat ke-9 ya. Nah, kenapa videonya begini sekarang teman-teman? Karena begini teman-teman, Radian Kuku itu teman saya, dia kena cacar air. Jadi kami belum bisa bertemu karena takut ya begitulah, tertular dan segala macam. Karena saya juga lupa saya pernah kena cacar air atau tidak. Kemudian Cindy dan Mada di rumah juga, Mada belum imunisasi cacar air kayaknya belum dan segala macam. Jadi kami menghindari untuk saling bertemu. Nah jadinya beginilah Abdur kalau tanpa kuku ya videonya ya begini. Begini, tidak ada lampu-lampu estetik gitu ya, tidak ada ya. Tapi mudah-mudahan isi dari videonya bisa tersampaikan dengan baik. Dan saya minta maaf sekali kalau ada suara-suara ambience dan segala macam, karena memang ya sudah apa adanya begitu syutingnya. Dan kita masuk ke nasihat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ke-9 itu adalah jangan biarkan orang yang berbuat sia-sia. Jadi ada hadis riwayat Bukhari dan Turmuzi menuliskan bahwa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang memegang teguh hukum Allah dan yang menyimpang darinya adalah seperti kaum yang berlayar di atas sebuah kapal. Sebagian mereka di bagian atasnya dan sebagian lain di bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal tersebut apabila ingin minum, mereka harus naik ke atas dan melewati orang-orang yang berada di atas kapal tersebut. Akhirnya salah satu di antara mereka yang berada di bagian bawah kapal itu berkata, kalau kita melubangi kapal ini, kita bisa mengambil air untuk minum dan tidak perlu lagi mengganggu orang-orang di atas. Apabila seluruh penghuni kapal membiarkan orang itu melubangi kapal dan tidak berusaha mencegahnya, niscaya akan binasalah seluruhnya. Namun apabila mereka berusaha mencegahnya, maka selamatlah dia dan seluruh penghuninya. Ini ya Rasulullah SAW itu, ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah SAW itu ya, saya temukan banyak lah di banyak hadis ya. Beliau itu jago banget analoginya tuh pas banget. Bayangkan kita satu kapal nih. Jadi kalau kita satu kapal nih, ada orang-orang ya, kapal 2 dek begitulah ya. Ada orang-orang yang di atas, ada orang-orang yang di bawah. Kemudian orang-orang yang di bawah kalau mau ambil air minum, dia harus ke atas sehingga ketemu yang luar, kemudian dia timbalah entah dari laut, entah dari sungai. Kayaknya dari sungai lah ya. Dari sungai dia timba. Nah mungkin dalam proses dia timba atau apa itu, dia mengganggu orang-orang yang di atas gitu. Jadi maksudnya orang-orang yang di atas jadi basah, atau mungkin airnya terlalu penuh jadi lantai licin, atau kemudian dia harus jalan melewati orang-orang yang di atas, jadi orang-orang di atas terganggu dan segala macamnya begitu. Akhirnya mungkin orang-orang di atas kesal dengan orang-orang yang di bawah ngambil air ini. Dan ini adalah kesalahan pertama. Orang-orang atas kesal kepada orang-orang yang di bawah. Kemudian orang-orang yang di bawah kemudian ke bawah, dan mereka berpikir bahwa daripada kita bikin kesal terus orang di atas, mending kita berusaha untuk ambil air sendiri tanpa harus ke atas, yaitu dengan melubangi kapal ini. Dan ketika pemikiran ini tidak dicegah oleh orang-orang yang lain, baik yang orang-orang yang di bawah maupun orang-orang yang di atas, maka mereka satu kapal itu langsung minum air dari dasar samudra. Langsung dong. Mau bagaimana? Dan ini adalah analogi yang keren banget Rasulullah SAW. Memang jago, memang hebat sekali. Teman-teman, dalam hidup itu kita tuh hanya menghadapi 2 perkara ya. Perkara tentang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan perkara tentang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, 2 ini saja, tidak ada lagi yang lain. Dan masalah tanggung jawab juga begitu. Tanggung jawab tuh hanya ada 2, tanggung jawab kepada diri sendiri dan juga tanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Dan kita itu tidak bisa setunggal-tunggalnya, kita tidak bisa yang bilang kalau saya berdiri sendiri kok, saya bisa sendiri. Tidak bisa. Kita tidak bisa seperti anak kecil yang di sholat Jumat yang semua orang sujud, kita berdiri sendiri begitu. Jalan keliling injak kepala orang, tidak bisa. Kita ini setunggal-tunggalnya, kita tetap bagian dari masyarakat. Tidak bisa. Sekecil apapun kita berbuat yang ma'ruf, walaupun itu untuk diri kita sendiri, percayalah bahwa itu pengaruhnya akan lari ke masyarakat. Ada imbasnya ke sana. Begitupun sebaliknya. Hal-hal yang kita berpikir, dosa ini dosa saya pribadi kok, tidak ada urusan dengan orang lain. Tapi percayalah, ada impactnya ke masyarakat. Jadi kalau kita baik, insya Allah lingkungannya juga ikut merasakan. Begitu pula sebaliknya.
Nah, zaman sekarang ini kita sering sekali ketemu ya di dunia ya, entah di sosmed entah di mana ya, orang-orang yang berbicara tentang kebebasan individu. Kita tuh harus kebebasan individu lah. Saya tuh kalau ketemu orang-orang yang begitu-begitu ya. Karena konsep ini bukan konsep baru, teman-teman. Orang yang berpikir tentang kebebasan individu itu bukan konsep yang baru. Itu konsep dari zaman dulu sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam misalkan. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu namanya Azar. Azar ini adalah pembuat patung terbaik. Jadi dia buat patung bagus, kemudian patungnya jadi dia sembah itu patung. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang dan berdakwah kepada dia bilang kepada Nabi Ibrahim bahwa, Ibrahim, kamu benci ya saya dengan tuan-tuan saya ini? Ya sudah, tinggalkan saja saya gitu. Tidak usah urusi urusan saya. Nah itu kebebasan individu. Ada lagi Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam yang berdakwah kepada kaum Sodom di negeri Sodom. Nabi Lut alaihissalam itu tidak berasal dari kaum Sodom. Nabi Lut itu berasal hijrah di Syam, di mana gitu ya. Kaum Sodom itu Yordan itu sebenarnya juga masuk di Syam, tapi cuman Syam itu kan besar sekali kan. Jadi Nabi Lut alaihissalam mungkin di Palestina, kemudian kaum Sodom itu di Jordan. Nah, kaum Sodom ini, jadi Nabi Lut ini tidak berasal dari kaum Sodom. Jadi kaum Sodom itu mereka berbuat yang melampaui batas di sebelah sana itu. Nabi Lut di sini tidak ada urusannya dengan Nabi Lut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada mereka. Dan ketika dakwah Nabi Lut alaihissalam ke sana, dakwah gitu, diusir juga sama mereka. Mereka suruh tinggalkan mereka dengan urusan mereka gitu. Ini kebebasan kami kok, buat apa gitu. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali berdakwah kepada kafir Quraisy Mekah gitu, itu juga begitu. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan mereka dengan tuan-tuan mereka gitu. Jadi konsep dakwahnya Nabi itu ya, itu keren-keren. Jadi mereka itu sama seperti nasihat ya 3 hari belakangan inilah ya. Jadi melihat orang itu dengan kacamata kasih sayang. Itu yang pertama dulu tuh, lihat orang dengan kacamata kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang apa-apa tuh tidak dijudge gitu, dilihatnya itu dengan kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih tahu atau menyeru kepada yang ma'ruf dan pada yang mencegah dari yang mungkarnya itu dengan lemah lembut. Dan yang ketiga itu sejalan dengan ini ya, jangan biarkan orang untuk berbuat sia-sia. Karena kalau kita biarkan, kita sama-sama tenggelam semua ini kita ini. Mari kita saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan saya pernah mendengar ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat ya. Ustaz Hadi Hidayat itu bilang begini. Ini bagus sekali sih. Ustaz Hadi Hidayat itu bilang begini. Fir'aun itu jahatnya minta ampun. Dia itu mengaku jadi Tuhan. Hobinya suka bunuh orang. Kemudian dia bunuh bayi-bayi. Dia goreng, ada ibu-ibu dia goreng di minyak panas dengan anak-anaknya. Jahatnya minta ampun. Nauzubillah min dzalik ini. Fir'aun ini jahatnya minta ampun. Tapi kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam adalah dakwailah Fir'aun itu dengan lemah lembut. Luar biasa itu. Kita ini ya, solehnya itu tidak ada 1% Nabi Musa. Teman kita yang salah itu juga tidak sejahat Fir'aun. Tapi ceramahnya kita Nabi Musa juga kalah. Nabi Musa lihat kita ceramah, mungkin Nabi Musa pikir, wih ini orang jadi nabi ke apa nih? Wih, ceramah orang kita kalau ngejudge orang, ada orang salah tuh ya, kita tuh jago banget ngejudge-nya tuh. Baru sholat 5 waktu saja orang tidak sholat langsung dijudge segala macam. Aduh, jadinya orang tuh melihat apa ya, jadinya antipati duluan gitu. Lihat orang kalau menyeru pada kebaikan jadinya antipati karena kelakuan kita ini begitu. Dan begitu pula sebaliknya teman-teman, kalau kita tahu nih kita sedang salah, sedang keliru, iman lagi tidak enak gitu, lagi turun lah. Kemudian ada datang kawan dengan tatapan yang kepedulian, ucapan yang baik, gestur tubuh yang kita tahu dan ini bukan teman yang seperti netizen ini gitu. Kemudian dia mengingatkan, Dur ayo sholat,
tidur, ayo puasa. Nah itu juga jangan kita langsung benci. Ya mungkin saja dia melakukan itu karena dia sayang sama kita. Mungkin mau kita sama-sama semuanya agar menjadi orang yang baik, yang kita di satu kapal, kita semua ini satu kapal ini kita jaga-jaga, saling jaga untuk kapal ini terus bisa berlayar sampai tujuan kita nanti di akhirat. Kiamat itu sudah dekat teman-teman, dan ini bukan judul sinetron yang Bapak Andre Taulani bermain itu ya. Kiamat sudah dekat, betul-betul sudah dekat teman-teman. Teman-teman kalau lihat itu ya, Sungai Efrat dan Danau Tiberias sudah mulai mengering. Gunung emas sekarang ditemukan di Kongo. Dan entah ya, mungkin wallahu alam bisawab, cuman dalam waktu dekat mungkin kita akan berjumpa dengan perang terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Perang ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis disebut dengan perang Malhamah. Perang yang kalau 100 orang ikut, 99 meninggal, satu saja yang selamat. Dan semua orang mengatakan bahwa saya yang selamat. Padahal tidak, kita semua ini bakal Allah alam bisawab, kita tidak tahu, tapi perang Malhamah itu akan terjadi. Dan iman kepada hari kiamat itu salah satu cara adalah, menurut saya adalah salah satu cara yang sangat baik untuk membuat kita semangat untuk ibadah gitu. Keinget, wah dikit lagi kiamat. Itu tuh apalagi ketemu dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang kiamat, tentang bumi diguncang dan segala macamnya, itu menambah semangat untuk beribadah gitu. Nah teman-teman, kali ini saya tutup video ini dengan rekomendasi lah ya. Teman-teman kalau punya waktu senggang, waktu kosong, waktu pikiran lagi enak banget, kemudian lagi slow, lagi kayaknya bisa memasukkan hal-hal baru di kepala, lagi enak, bisa buat mikir, teman-teman coba nonton di YouTube itu ceramahnya Syekh Imran Hosein. Beliau ini adalah ulama dari Trinidad Tobago. Beliau adalah ahli eskatologi Islam. Jadi eskatologi itu adalah cabang ilmu dalam Islam, cabang ilmu dalam agama. Jadi di agama lain juga ada eskatologi itu. Ada eskatologi Kristen, ada eskatologi yang lain juga ada. Jadi eskatologi Islam itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hari kiamat dan kehidupan akhirat. Dan beliau ini bagus sekali menjelaskan tentang akhir zaman dan segala macam, dari hadis-hadis, dari Al-Quran. Bagus sekali untuk menambah semangat kita untuk beribadah. Allahu a'lam bishawab teman-teman. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam keimanan dan kebaikan. Semoga Allah sempurnakan terus amalan-amalan kita, perbaiki terus hidup kita, sehingga kita tergolong dalam orang-orang yang beruntung. Dan selamat berbuka puasa teman-teman semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.